Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Aditya Rizky dengan NPM 225605138. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya dan kawan-kawan saya buat tentang manajemen pemasaran yang diambil dari chapter 1 buku 1 sampai buku 3. Yang pertama ada yang pertama dari chapter 1 buku 1 nilai pemasaran. Nilai pemasaran meluas ke masyarakat secara keseluruhan dan telah membantu memperkenalkan produk baru atau yang telah disempurnakan. Pemasaran yang berhasil membangun permintaan akan produk dan jasa yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja. Keuangan, operasi, akuntansi, dan fungsi bisnis lainnya tidak akan terjadi masalah tanpa permintaan yang cukup untuk produk dan layanan sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Ruang lingkup pemasaran. Pemasaran adalah tentang mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi pemasaran yang baik dan benar adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Sedangkan manajemen pemasaran adalah sebagai seni dari ilmu memilih pasar sasaran dan mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan komunikasi nilai pelanggan yang unggul. Penciptaan nilai di antara konsumen dan dengan bisnis, serta pentingnya penciptaan dan pembagian nilai telah terjadi tema penting dalam pengembangan pemikiran pemasaran. Konsep pemasaran. Inti dari konsep pemasaran ini membutuhkan kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Pemasar dapat memasarkan barang jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Empat pasar yang berbeda, konsumen, bisnis, global, dan nirlaba. Organisasi dapat menjalankan bisnis dengan konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran holistik. Konsep pemasaran holistik itu termasuk pemasaran hubungan, pemasaran terpadu, pemasaran internal, dan pemasaran kinerja yang didasarkan pada pengembangan, desain, dan implementasi program pemasaran, proses, dan aktivitas yang mengakui keluasan dan saling ketergantungannya. Realitas pemasaran baru yang terdiri dari teknologi, globalisasi, tanggung jawab sosial, dan juga pasar yang berubah secara dramatis. Tugas manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran yang sukses mencakup pengembangan dan penerapan strategi dan rencana pemasaran, menangkap wawasan pemasaran berhubungan dengan pelanggan, membangun merek yang kuat, menciptakan, memberikan, dan mengkomunikasikan nilai dan mengelola organisasi pemasaran dalam ekonomi global. Satu chapter 1 buku 2 tentang memahami proposisi nilai. Pemasaran adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, pemasaran adalah tentang memberikan nilai kepada pemegang saham, yaitu kepada setiap orang yang dipengaruhi oleh suatu transaksi. Organisasi yang berusaha memastikan profitabilitas jangka panjangnya dengan mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan mengadopsi konsep pemasaran. Setiap barang, jasa, atau ide yang dapat dipasarkan adalah produk, meskipun apa yang dijual mungkin tidak berbentuk fisik. Evaluasi konsep pemasaran. Di awal abad ke-20, perusahaan mengikuti orientasi produk di mana mereka berfokus pada cara yang paling efisien untuk memproduksi dan mendistribusikan produk. Mulai tahun 1930-an, beberapa perusahaan mengadopsi orientasi penjualan yang mendorong wiraniaga untuk menjual produk secara agresif kepada pelanggan sampai tahun 1950.
Perusahaan ini memikirkan cara untuk merancang dan membuat produk dengan fokus yang pada berkelanjutan atau melakukan dengan melakukan yang baik. Para ahli percaya pemasaran akan terus berubah dengan penggunaan konten yang baik, big data, pemasaran seluler, metrik, dan akuntabilitas. Nilai pemasaran. Nilai adalah manfaat yang diterima pelanggan dari membeli barang atau jasa. Yang pertama, nilai dari perspektif pelanggan. Pemasar mengkomunikasikan manfaat ini kepada pelanggan dalam bentuk proposisi nilai, yang merupakan penawaran pasar yang secara adil dan akurat meringkas nilai yang akan disadari pelanggan jika dia membeli produk tersebut. Bagi pelanggan, posisi nilai mencakup keseluruhan paket manfaat yang dijanjikan perusahaan untuk diberikan, bukan hanya manfaat dari produk itu sendiri. Yang kedua, nilai dari perspektif produsen. Nilai dari perspektif produsen adalah menentukan pertukaran menguntungkan atau tidak. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak perusahaan yang telah mengubah cara mereka berbisnis. Mereka sekarang menganggap konsumen sebagai mitra dalam transaksi, bukan sebagai korban pasif. Itu menjelaskan mengapa semakin umum bagi perusahaan untuk menyelenggarakan acara, terkadang disebut breakfast, untuk berterima kasih kepada pelanggan atas kesetiaan mereka. Yang ketiga, nilai dari perspektif masyarakat. Setiap aktivitas perusahaan mempengaruhi dunia di sekitarnya dengan cara yang baik dan buruk. Oleh karena itu, kita juga harus mempertimbangkan bagaimana transaksi pemasaran menambah atau mengurangi nilai dari masyarakat. Dalam banyak hal, kita sebagai konsumen bergantung pada belas kasihan pemasar, karena kita mempercayai mereka untuk menjual produk yang aman dan berkinerja seperti yang dijanjikan kepada kita. Masyarakat sebagai proses. Masyarakat sebagai proses adalah proses pengambilan keputusan di mana manajer pemasaran menentukan strategi yang akan membantu perusahaan mencapai mencapai tujuannya dan kemudian menjalankan strategi tersebut dengan menggunakan alat yang mereka miliki. Bagian terbesar dari proses pemasaran adalah perencanaan pasar. Tahap pertama perencanaan pasar adalah menganalisis lingkungan pemasaran. Ini berarti memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan saat ini dengan menilai faktor-faktor yang dapat membantu atau menghambat pengembangan dan pemasaran produk. Pemasaran yang mengganggu. Banyak ahli percaya bahwa pemasaran yang mengganggu adalah satu-satunya cara untuk bertahan dalam bisnis dalam jangka panjang. Pemasaran yang mengganggu mengharuskan pemasar pertama-tama harus memahami konsumen, mengidentifikasi apa yang hilang di pasar untuk memuaskan pelanggan dan melangkah keluar dari kotak. Berikutnya chapter 1 buku 3. Yang pertama, memahami manajemen pasar. Di lingkungan yang didorong oleh internet, di mana konsumen, persaingan, teknologi, dan kekuatan ekonomi berubah dengan cepat, dan dampaknya cepat berkembang, para pemasar harus memilih fitur, harga, dan pasar, serta menentukan berapa banyak yang akan dihabiskan untuk iklan, penjualan, dan pemasaran daring dan seluler. Perusahaan harus bergerak maju. Paling beresiko adalah mereka yang gagal memantau pelanggan dan pesaing mereka dengan cermat, yang meningkatkan penawaran nilai dan strategi pemasaran atau memuaskan karyawan, pemegang saham, pemasok, dan mitra saluran yang baik. Yang kedua, pendekatan tentang pemasaran. Pemasaran adalah tentang mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Salah satu definisi pemasaran yang baik dan singkat adalah memenuhi kebutuhan dengan untung. Yang ketiga, tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah mengenal dan memahami pelanggan dengan sangat baik, sehingga produk atau layanan cocok dengannya dan dapat menjualnya sendiri. Idealnya, pemasaran harus menghasilkan pelanggan yang siap untuk membeli. Yang diperlukan hanyalah membuat produk atau layanan yang tersedia. Berikutnya ada pasar. Pasar secara tradisional adalah tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul dan untuk membeli dan menjual barang. Para ahli ekonomi menjelaskan pasar sebagai kumpulan pembeli dan penjual yang melakukan transaksi atas produk tertentu atau kelas produk tertentu. Pasar pelanggan utama.
Pasar pelanggan utama mempertimbangkan pasar pelanggan utama sebagai berikut. Yang pertama konsumen, yang kedua bisnis, ketiga global, yang keempat nirlaba. Konsep inti pemasaran. Untuk memahami fungsi pemasaran, kita perlu memahami seperangkat konsep inti seperti kebutuhan, keinginan, dan tuntutan. Kita dapat membedakan 5 jenis kebutuhan. Yang pertama, pasar sasaran. Yang kedua, penempatan dan segmentasi. Metode penawaran dan merek perusahaan saluran pemasaran, media berbayar. Realitas pemasaran baru. Dalam waktu 10 tahun terakhir, pasar berubah secara dramatis dengan perilaku pemasaran baru. Berikut peluang dan tantangan yang muncul. Yang pertama, pasar yang berubah dramatis dengan 3 kekuatan, teknologi, globalisasi, dan tanggung jawab sosial, telah mengubah secara dramatis, memberikan konsumen dan perusahaan kemampuan baru. Yang kedua, pasar juga mengalami transformasi oleh perubahan dalam struktur saluran dan persaingan yang semakin ketat, seperti kemampuan konsumen baru, kemampuan baru perusahaan, dan perubahan saluran distribusi. Setelah itu, memahami 4A dalam pemasaran. Kerangka manajemen pemasaran berpusat pada pelanggan. Mereka menekankan apa yang mereka yakini sebagai nilai konsumen paling penting adalah penerimaan, keterjangkauan, kesadaran, dan juga keterjangkauan produk dan juga pelanggan. Setelah itu, ada tugas-tugas dari manajemen pemasaran. Yang pertama, mengembangkan strategi, yang kedua, mengambil insight, yang ketiga, berinteraksi dengan pelanggan, yang keempat, membangun merek yang kuat, yang kelima, menciptakan nilai, yang keenam, keputusan pemasaran, yang ketujuh, menyerahkan nilai, yang kedelapan, menyampaikan nilai. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.